Perkenalkan, nama saya Fikral Fauzan dari kelas 12 IPA 4, absen 35. Saya ingin mempraktekkan tentang osmosis kentang dan garam yang bertujuan untuk mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan pada larutan hipotonis dan hipertonis. Tujuannya untuk mengetahui perubahan massa kentang. Bahan-bahannya ada 2 gelas air, 1 sendok, 2 buah kentang yang telah diukur sepanjang 5 cm, dan juga garam. Langkah pertama, masukkan 4 sendok makan garam ke dalam gelas pertama. Lalu diaduk. Pada gelas kedua, biarkan tetap air putih biasa saja. Kemudian masukkan 2 kentang tersebut ke dalam masing-masing gelas. Lalu pasang timer selama 30 menit. Setelah itu kita tunggu sampai 30 menit. A few minutes later. Setelah 30 menit, angkat kentangnya, lalu keringkan. Di kentang yang pada air garam lebih gelap dan lebih elastis. Ukurannya menyusut menjadi 4,8 cm. Lalu angkat kentang yang ada di gelas kedua yang berisi air biasa, keringkan. Dan lihat perbedaannya, ini menjadi lebih terang dan juga tidak elastis, lebih keras. Ukurannya meningkat menjadi 5,2 cm. Karena larutan garam lebih padat daripada cairan di dalam sel kentang, yang mengakibatkan air di dalam kentang keluar dan menjadikan kentang lebih elastis. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang difusi pada teh celup. Alat-alatnya ada 2 kantung teh celup, sendok, 2 gelas yang berisi air yang berbeda, yang satu air hangat dan yang satu air dingin. Langkah-langkahnya, masukkan 2 teh celup tersebut ke masing-masing gelas. Lalu didorong ke bawah menggunakan sendok agar tercemplung semua. Lalu beri timer selama 5 menit. Five minutes later. Lalu kita amati dan catat apa saja yang terjadi setelah 5 menit pertama. Di sini ada di gelas pertama yang terdapat air hangat di dalamnya, itu terjadi perubahan warna dari yang putih jernih menjadi agak merah kecoklatan.
Yang pada gelas kedua yang terdapat air dingin, terdapat perubahan, tetapi sangat kecil perubahannya. Karena air yang memiliki tekanan yang lebih kecil daripada teh, sehingga gelas yang berisi air panas mengalami perubahan lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi adalah suhu, karena semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat proses difusinya. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lambat proses difusinya. Perbedaan osmosis dan difusi. Difusi merupakan perpindahan suatu molekul dari hasil gerak suatu cairan yang memiliki konsentrasi rendah, sedangkan osmosis merupakan proses dari difusi suatu pelarut melalui membran semi permeabel secara diferensial dari suatu cairan yang memiliki konsentrasi tinggi ke cairan yang memiliki konsentrasi rendah. Jelaskan secara rinci proses yang terjadi antara teh celup dengan air. Air yang ada di dalam gelas akan berubah warna menjadi kemerahan. Hal ini terjadi karena air panas lebih cepat mengalami perubahan dan juga tekanan air lebih kecil daripada teh. Jelaskan secara rinci bagaimana proses osmosis kentang dengan air yang pakai garam dan tidak pakai garam. Kentang yang ada di dalam larutan garam lebih ke elastis, mengalami penyusutan panjang, dan kentang yang ada di air biasa bertambah volume dan tidak elastis karena larutan garam lebih padat daripada cairan yang di dalam sel kentang. Akibatnya air dalam sel kentang menjadi lebih elastis. Faktor apa saja yang mempengaruhi osmosis? Itu ada faktor ukuran molekul yang meresap, keterlarutan lipid, luas permukaan membran, ketebalan membran, dan juga suhu. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.